Sekarang saya akan membahas tentang istilah hipostasis yang katanya di-launching oleh Tertullianus yang adalah tanda petik bidat, gitu. Karena itu dibidatkan oleh Dr. Jonathan Purnomo ini. Pertama harus disadari bahwa istilah tres persona una substantia itu adalah konsep rumusan dari Tertullianus untuk menjelaskan bahwa ada tiga apa? Ada yang ngomong oknum, ada yang ngomong tiga person atau pribadi, ada yang menggunakan istilah tiga apalah. Nah di sini dia dirumuskan sebagai pribadi. Pribadi yang kemudian dibedakan dengan substansi atau natur atau hakikat. Nah, disodorkan oleh dia bahwa istilah yang tepat bukan persona atau person atau pribadi, tetapi menggunakan istilah yang dipakai adalah hipostasis. Padahal Alkitab sendiri menggunakan 5 kali kata hipostasis. Itu diterjemahkannya macam-macam. Misalnya di dalam 2 Korintus 9 itu tentang keyakinan. ILT maupun terjemahan baru dengan keyakinan. 2 Korintus 11 ayat 17 juga keyakinan atau confidence dalam bahasa Inggris. Ibrani 1 ayat ketiga menggunakan istilah substansi atau hakikat. Yesus adalah gambaran daripada hakikat Allah. Lalu di dalam Ibrani 3:14 juga menggunakan kata lagi adalah keyakinan atau assurance. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 kata iman itu sebagai sebuah assurance atau kepastian, keyakinan, atau King James menggunakan istilah substansi. Nah kalau Tritunggal dijelaskan dengan tres, nah ini hipostasis kan tidak ada di dalam bahasa Latinnya. Katakanlah kita serap aja gitu menjadi tres hipostasia misalnya apa Latinnya. Maka itu akan menjadi tres hipostasia, malah menjadi lucu karena dalam una substansia sama-sama substansi begitu loh. Sehingga menolak istilah person atau pribadi dan mencoba memaksakan hipostasis dalam ketiga hipostasis menjadi aneh. Justru ini menjadi triteis. Kan ada 3 substansi, 3 natur, 3 apa lagi? Hakikat. Apa satu hakikatnya putra Bapa itu hakikatnya lain dengan putra dengan Roh Kudus? Wah ini kacau sekali. Lalu saya coba mendengarkan sampai dengan 2-3 hari yang lalu itu sampai dengan jam 4 pagi saya mengulang-ulang, saya khawatir salah dengar. Saya kepengen tahu dia menjelaskan hipostasis itu apa. Tidak keluar satupun. Dan dia lupa bahwa di dalam penjelasan tentang Tritunggal itu hipostasis itu justru kadang-kadang disematkan kepada Yesus dengan 2 naturnya itu. Jadi kadang-kadang ada menggunakan istilah kesatuan hipostasis gitu ya. Apa yang dimaksud kesatuan hipostasis ini? Ya, kesatuan 2 hipostasis, yaitu hipostasis manusia dengan Allah. Saya menyebutnya hipostasis ini sebagai natur. 2 natur yang disatukan di dalam diri pribadi Yesus. Disatukan bukan dicampur ya, bukan di blend. Tapi dalam satu diri mempunyai dui natur atau ya apa mau diganti dengan dui hipostasis ya tergantung istilah hipostasis itu apa penjelasannya. Kenapa tidak dicari dari kata prosopon? Karena memang pribadi itu dari prosopon. Tetapi kan bagaimana menjelaskan ketika Tertullianus itu mencoba menjelaskan ada tiga apa ini? Yang sama-sama Allah. Karena kita menolak politeisme, triteis. Kita tetap mengaku monoteis. Jadi agak aneh memang kemudian ketika istilah tres personae una substantia itu ditolak berdasarkan istilah dari Yunani ke Latin yang memang nggak ada terjemahannya. Dia sendiri mengakui bahwa tidak ada
padanan kata yang tepat di dalam bahasa Latin untuk kata hipostasis. Jadi ini persoalan. Maka saya memang terpanggil, saya tidak pernah peduli dengan MTH atau MCS. Bahkan kadang-kadang saya nggak usah pakai gelar begitu loh. Kenapa? Karena saya terpanggil memang untuk mengajar kepada orang awam, menyederhanakan sesuatu itu. Termasuk misalnya tentang analogi-analogi yang akan saya sebut, saya ajarkan atau saya jelaskan nanti untuk beberapa hal yang lain. Ya memang kayak Pak Deki sendiri mengatakan dia tidak mau lagi memakai analogi, memang analogi persoalan. Tapi untuk orang awam tetap butuh analogi. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana memakai analogi agar tidak menjadi persoalan.